Marilah sama-sama kita akan dengarkan dan melanjutkan kajian tasawuf kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Marilah kita kembali membuka pengajian kita dengan memohon ridha Allah, memohon cinta Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat perlindungan ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada dua pertemuan sebelum kemarin kita sudah pernah membahas teologi anak, Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan sedikit ini. Yang baru datang persepsi kembali ya, saya pernah menjelaskan bahwa janin itu berada pada puncak kepasrahan, tafwid. Dalam siklus kehidupan manusia tidak pernah sepasrah bayi. Janin ya maksud saya. Janin itu pasrahnya disebut dengan tafwid. Tidak perlu menangis, langsung kenyang sendirinya. Cukup bahasa perasaan. Tidak perlu bahasa fisik. Kita nanti bandingkan pada saat anak itu sudah lahir menjadi bayi, perlu menangis untuk memahami bahwa anak itu sedang haus atau lapar. Makanya itu anak di dalam janin di dalam rahim ibu itu persis seperti orang yang berada di dalam surga. Pemandangan rahim itu suasana batinnya sama dengan surga, tidak perlu teriak, tidak perlu berkeringat. Makanan, hidangan, kebutuhan apapun termasuk pengaturan suhu udara, panas dingin bekerja secara otomatis. Jadi semakin tafwid kita, maka semakin proaktif Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berada pada puncak kesucian. Janin tidak pernah berdosa, tidak pernah menjengkelkan ibunya. Kalau bayi ya nangis terus menerus, itu sedikit banyaknya kadang-kadang ada ibu yang jengkel, kok ini anak nggak mau berhenti nangis, sudah dikasih susu tapi nangis-nangis terus. Tapi kalau janin tidak pernah ada keluhan seperti itu. Puncak kebahagiaan surgawi namanya. Penghuni surga itu adalah rahim. Jadi penghuni surga di dalam rahim, bebas beban syariah. Di dalamnya nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada macam-macam. Dan karena dia dekat dengan Tuhan, orang-orang surga bisa komunikasi langsung dengan Tuhan, menyaksikan dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diabadikan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi bercakap-cakap langsung kita dengan Allah. Ya ini dia. Berikut kalau kita sudah menjadi bayi. Nah, kita mengalami kelahiran biologis. Ingat Bapak Ibu, kita pernah mengalami 3 macam kelahiran. Kelahiran biologis, kelahiran psikologis, dan kelahiran spiritual. Kita nanti akan jelaskan. Bayi lahir pasti menangis karena meninggalkan surga rahim. Tidak ada bayi langsung ketawa. Kenapa? Siapapun pasti akan menjerit, menderita, meninggalkan surga. Adam dan Hawa juga ketika dia dilempar ke bumi, setelah keluar dari surga, nangis juga itu. Mohon supaya dihadirkan tempat penyembahan, dibangunlah Ka'bah di Mekah itu. Lalu bayi itu sangat pasrah, tapi kepasrahannya tidak lagi seperti janin. Makanya itu pasrahnya bayi itu disebut taslim. Perbedaannya apa taslim dengan tafwid? Kalau tafwid tidak perlu teriakan, tidak perlu nangis, kenyang otomatis. Kalau orang sudah bayi, sebagai isyarat kalau sakit perut harus nangis. Isyarat kalau dia haus atau lapar harus nangis.
Ya. Jadi sudah ada unsur gerakan di situ, sudah ada unsur aktifnya. Maka itu disebut dengan taslim. Namun demikian dia masih suci, bersih. Semakin bersih seseorang, kalau orang bisa seperti bersihnya bayi apalagi janin, tidak ada alam gaib baginya. Iya. Bayi itu mampu menyaksikan alam gaib. Cuma kita nggak ingat aja. Seandainya kita dapat memori apa yang sedang kita alami ketika kita dalam rahim ibu, apa yang kita sedang rasakan ketika baru saja dilahirkan, maka kita bisa bercerita banyak. Sayang kita belum bisa mengungkapkan itu, tapi kita bisa melihat betapa tenangnya bayi itu yang baru lahir, hidup di dalam pangkuan ibunya. Makanya itu, bayi itu pada saat ia mendempetkan telinganya ke dada ibunya, langsung berhenti menangis. Kenapa? Karena denyut jantung ibu yang pernah memelihara dalam rahim selama 9 bulan itu teringat kembali. Kalau bapaknya yang gendong, belum tentu anak itu berhenti menangis. Karena denyut jantung tidak pernah ada yang sama. Babysitter pun juga menggendong bayi yang itu pasti akan merasakan beda kalau dia digendong oleh ibu kandungnya langsung. Makanya itu, ibu kandunglah sangat ditekankan untuk menggendong bayinya pada saat baru lahir. Masa transisi, anak-anak itu harus diberikan oleh sang ibu. Ya. Masa transisinya itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa fisaluhu fi amaini, itu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi sebelum anak itu menyusu kepada ibunya, anak itu langsung berhenti. Kenapa? Telinga sang bayi itu ibaratnya mobil ya. Semua masih disegel. Matanya belum bisa melihat. Bayi itu kan membelalak matanya tapi dia nggak bisa melihat. Panca inderanya itu. Tapi yang satu-satunya organ tubuh bayi yang dibuka segelnya itu adalah telinganya. Makanya itu kita melarang anak-anak jangan ribut. Ada bayi di situ. Jangan bunyikan mercon di situ, ada bayi yang baru lahir. Kenapa? Sensitif sekali. Pertanyaannya kenapa kok yang satu itu dibuka? Penciuman belum, kemudian juga mata belum. Di dalam Al-Quran juga disebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, jadi pendengaran yang pertama disebutkan karena yang paling berfungsi, yang paling pertama berfungsi organ tubuh, organ indera seorang bayi adalah telinga, baru mata, dan baru yang lain-lainnya. Ya. Jadi ketika anak itu mendempet ke jantung ibunya, walaupun belum nyusu, itu biasanya langsung berhenti. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir besar, itu karena berkah denyut jantung yang pernah dia dengar selama 9 bulan lamanya di dalam rahim ibunya. Jadi nostalgia ketika ia berada di dalam surga sang ibu. Kemudian masih suci bersih, batinnya masih amat sensitif. Bayi itu sebetulnya tersinggung loh Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu yang paling tahu kalau bayi itu tersinggung. Kalau coba dongkol aja sedikit, anak itu seperti merasa itu. Iya Ibu ya? Ya, sedikit saja hatinya bengkok, hatinya jengkel, udah nangis anak itu. Karena sensitivitasnya sangat tinggi. Jadi kalau orang itu kurang dosanya, itu sensitif tuh. Nah, batinnya masih amat sensitif, masih bebas syariah. Tidak wajib, nggak ada sholatnya bayi itu. Bahkan tidak menutup aurat. Ya. Jadi mohon maaf ya. Apa namanya itu? Nudity apa? Ketelanjangan anak itu, apakah itu laki atau perempuan, itu juga tidak menimbulkan rangsangan, kepolosan, ketulusan. Ya.
Anak itu juga, bayi itu tidak perlu mandi juga satu hari tetap harum. Harum sekali. Padahal kita nggak tahu parfumnya bayi itu dari mana itu. Kalau ada orang yang tidak suka mencium bau bayi, tidak normal itu. Pasti nggak normal. Pertanyaannya, apakah parfum harumnya bayi itu dari ibunya, dari rahim ibunya? Tanya dirinya sendiri, ibu-ibu, harum nggak rahimnya itu? Seharum nggak dengan bau bayi itu? Jadi itu bau-bau surga itu. Ada hadis Nabi, kama qala Nabi SAW, jika ingin mencium bau surga, cium ubun-ubunnya bayi yang baru lahir. Itu bau surga. Tidak pakai parfum tapi indah dan nyaman. Apa itu bahasa Indonesianya? Pokoknya harum lah. Ya. Kalau kita sudah gede, banyak dosanya, makan makanan tambahan, tak halal, haram dan sebagainya, keringatnya enggak lagi harum. Apa? Enggak tahulah. Kemudian kotorannya bayi itu juga tidak bau. Ya, kemudian masih apa? Sangat terbatas ya. Tanggung jawab sosialnya belum ada. Rumahku gendonganku, rumahku ayunanku. Ayunan itu saya pernah jelaskan tidak perlu ada perabotan, tidak perlu ada TV, tidak perlu macam-macam. Masih terbebas daripada keakuan. Karena memang belum lahir kelahiran psikologisnya. Harumnya harum alami. Nah, kita sekarang lihat perbandingannya dengan anak-anak. Awal pembentukan ego, kelahiran psikologis. Jadi ini kelahiran kedua. Maaf. Kelahiran kedua ini pada saat anak itu sudah jadi anak-anak, sudah mulai makan makanan tambahan, sudah nutrisinya dari luar diri ibunya sendiri, maka itu kelahiran psikologis. Maka itu jangan coba-coba menyentuh mainan anak-anak. Sekalipun banyak, disentuh aja pasti nangis. Anak itu sudah mulai kelahiran egonya kan. Saya mau ambil ibunya, pasti nangis. Walaupun main-main. Kenapa? Karena egonya sudah mulai lahir. Ketika ego sudah mulai lahir dan itu nanti harus ada pengarahan, maka disitulah nanti beransur-ansur syariah itu diperlukan di situ. Hukum-hukum yang mengendalikan masing-masing ego interpersonal dan antar kelompok itu sangat diperlukan. Tanpa agama, apalagi nanti sudah kelahiran ego-ego besarnya, ya nanti kita lihat sudah mulai menggunakan akal kritisnya, sudah terbebani beban-beban sosial budaya, sudah mulai terbebani beban syariah. Nah, saya ingin loncat dulu ke sini, mana dia? Ya ini secara psikoanalisa. 0 sampai 1 tahun itu disebut dengan oral stage. Ini Sigmund Freud ini. Jadi anak itu akan memperoleh kepuasan pada saat menyentuh puting susu ibunya. 0 sampai 1 tahun. Kenapa? Karena puncak kepuasan seorang anak terletak di bibirnya. Puncak kepuasan seorang anak manakala tersentuh analnya. Anal itu artinya lubang bawah belakangnya itu. 1 sampai 3 tahun itu anal stage. Ya. Kemudian 3 sampai 5 atau sampai 7 tahun itu disebut phallic stage. Ini puncak-puncak matangnya sebuah ego. Nah, di sini juga sudah mulai belajar macam-macam. Egonya sudah mulai sensitif banget di sini. Belajar bahasa gampang di anak-anak 3 sampai 5 tahun ini. Meniru bapaknya, meniru ibunya, meniru lingkungannya. Jadi anak dalam fase peniruan itu namanya phallic stage. Nanti kalau sudah itu 7 sampai masa remaja itu talency stage. Kepuasannya lain lagi. Dia sudah mulai mengagumi, mata sudah mulai main di situ. Sudah mulai, oh ini cantik, itu sudah mampu. Kemudian suaranya juga sudah mulai berubah. Sudah mulai tumbuh bulu di kalau laki-laki kumis dan seterusnya. Lalu meningkat ke usia dewasa genital stage ini nanti kita akan bandingkan dengan pendekatan dalam Islam tasawuf itu sudah kelahiran sempurna. Tadi kita sampai di mana? Nah ini. Iya.
Rumahku ayunanku masih terbebas daripada keakuan harum alami. Awal membutuhkan, nah ini dia, awal pembentukan ego, kelahiran psikologis, sudah mulai menggunakan akal kritis anak-anak itu. Ya sudah mulai protes. Anak itu sangat kritis, loh kok kenapa? Pertanyaannya pun juga aneh-aneh, tentang Tuhan, tentang malaikat. Nah ibu-ibu diminta cerdas. Harus ada bacaan ibu yang kuat. Kalau kalah mengimbangi kritisnya seorang anak, itu nanti akan memperoleh kepuasan lain daripada orang lain. Nah jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian itu harus lebih cerdas daripada anak 3-7 tahun itu. Sudah mulai terbebani beban syariah karena kan sudah mumayyiz, ya kan. Bergeser kepada kepasrahan logika dan namanya sudah tawakal. Jadi bukan lagi taslim. Kalau anak-anak menangis itu cenderung untuk tidak diabaikan, tidak diperhatikan oleh ibunya. Tapi kalau ketika bayi, wah kalau nangis itu pasti dimanjakan. Tapi kalau anak-anak sudah lewat dari bayi, udah biarin aja menangis. Bahkan kalau nangis dipukul. Kenapa? Karena sudah tidak lagi seperti sayanya ketika anak itu dalam posisi taslim. Tapi kalau tafwid dalam bayi, saya nggak tahu apa benar atau salah ibu. Ketika mengandung, itu mau miring saja, hati-hati ya. Takut anaknya ada apa-apa dalam janinnya itu, dalam rahimnya itu. Ya, sehingga ada kadang-kadang secara otomatis itu saya tidak boleh bangun, saya tidak boleh bergerak melampaui batas, bukan untuk menyelamatkan anaknya dirinya itu supaya tidak melahirkan sebelum waktunya, tapi lebih disebabkan oleh agar anaknya itu tidak cacat atau tidak apa ya. Begitu ya Bu ya. Supaya anak dalam itu nggak sakit atau nggak apa-apa. Bapaknya nggak mau tahu apa yang terjadi di dalamnya kan. Kita dengarkan azan dulu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir itu ada perbedaan antara 3 konsep kepasrahan. Anak-anak kan tadi sudah meninggalkan taslim ke tawakal. Nah mungkin begini saya akan jelaskan. Ini ada 3 konsep kepasrahan. Belum. Pasrah yang pertama, tafwid. Ketika anak itu sedang dalam keadaan janin. Pasrah yang kedua, taslim. Ketika anak itu baru lahir. Ya. Kemudian tawakal. Ya. Kalau sudah orang itu dewasa. Nanti kalau sesudah dewasa, artinya kembali lagi ke tafwid. Orang yang sudah wafat, Bapak Ibu sekalian, orang sudah mati, ya, kembali ke posisi janin. Ya. Coba kita lihat. Mayat itu tidak perlu berteriak, ayo segera kuburkan saya. Mayat tidak perlu minta agar segera dimandikan. Siapa yang pernah siapa yang bertugas untuk membelikan kain kafan segala macam? Diam aja. Semakin pasrah seseorang itu, maka semakin proaktif di luar orang itu. Bedanya kalau orang sudah lahir dari rahim, yang proaktif di situ adalah atas izin Tuhan, manusia yang aktif. Tapi kalau di dalam rahim ibu, yang aktif siapa? Nggak ada manusia di situ kan? Nggak ada yang bisa masuk di tempat itu, maka itu disebut dengan rahim. Sakar kata dengan ar-rahim Tuhan. Ya, inilah filosofi yang dipegang oleh ulama tasawuf ya, bahwa kalau kita mampu sepasrah dengan janin, maka Allah lah yang akan proaktif. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana mencapai sampai kembali ke tingkat tafwid. Kalau kita baca bukunya Wali Songo, Bapak Ibu sekalian, Wali Songo itu berminggu-minggu tidak makan, tidak minum, nggak tahu benar atau salah itu buku-buku yang saya baca. Tapi itu bukan hanya cerita-cerita Wali Songo, Bapak Ibu. Banyak sekali, bahkan ribuan. Kalau kita baca buku-buku yang terbit itu, ada namanya Jami' Karamatul Aulia 2 jilid itu,
459 wali di situ. Ada lagi buku-buku ya kumpulan sufi-sufi Syiah ya. Itu lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh orang yang sudah sampai ke tingkat imam tuh. Jadi kalau di Syiah kalau sudah sampai ke tingkat imam, ada bukan mukjizat ya, tetapi ada semacam keajaiban, kewalian barangkali. Kita lanjutkan. Nah ini yang kelanjutan yang belum pernah kita bahas, fase dewasa Bapak Ibu. Ini kelahiran spiritual. Ciri-cirinya kalau orang sudah dewasa, ada namanya mumayyiz. Apa yang dimaksud mumayyiz? Mukallaf. Nah ini sering kita ketemu dalam fikih. Tapi fikih itu lebih kepada fisik oriented ya. Lebih banyak pembahasannya tentang kalau orang sudah mumayyiz itu sudah pergi membeli, misalnya beli sabun di warung tetangga itu. Ya. Di situ ada hukum fikihnya. Tidak sah jual belinya orang kalau belum balik ya kan. Tapi ulama fikih membahas anak kecil itu kan belum balik. Yang dimaksud akil balik itu umur 15 tahunan sekitar itulah. Anak TK itu kan baru berapa tahun itu? 7 tahun, 6 tahun ya. Berarti kan secara ukuran kedewasaan dia belum. Apakah sah jual belinya anak kecil TK itu? Dia kan belum sampai umur. Nah, itu ada pembahasan fikih. Sekalipun belum sampai umur, belum akil balik ya. Tapi anak itu kalau sudah mumayyiz, itu sudah sah jual belinya. Apa yang dimaksud mumayyiz? Mampu membedakan nilai uang, gambar uang. Oh ini uang merah 100.000. Ini kembalinya berapa? Ya, jadi tidak ada fitnah. Kalaupun anak itu mungkin nggak tahu berapa kembalinya, belum tahu hitung-hitungan. Tapi kalau lokal setempat masyarakat itu tidak pernah menzalimi anak-anak, misalnya menipu anak-anak, kembalinya nggak ada, ya maka itu sudah sah jual belinya anak-anak itu. Jangan mengatakan, wah ini haram ini, tidak sah. Kenapa permen dibeli anak kecil belum sah jual belinya? Itu detail sekali ulama fikih membahas tentang mumayyiz itu. Sama juga dengan mukallaf tuh. Apa yang dimaksud mukallaf? Ialah orang yang sudah menerima taklif. Tetapi dalam pembahasan tasawuf Bapak Ibu, kajian tentang mumayyiz dan mukallaf dalam perspektif tasawuf ya, itu tidak hanya sekedar fikih, pembahasannya juga ada fikihnya. Lihat Ihya Ulumuddin. Tetapi kalau di dalam fase dewasa mumayyiznya itu adalah fase kelahiran spiritual. Kelahiran spiritual itu sudah bisa mencakup memahami ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu apa? Seperti yang pernah kita ceritakan, sudah mampu mendeteksi kebenaran adanya Allah melalui rasa dan rasionya. Jadi anak-anak yang sudah dewasa itu, orang yang sudah dewasa itu sudah mukallaf. Mukallaf artinya orang yang mampu bertanggung jawab terhadap hukum. Hukum itu taklif ya, pembebanan. Jadi tidak boleh lagi ada mengatakan bahwa saya kan masih kecil. Sekalipun badannya kecil, kan ada di TV itu kan anaknya masih kecil ya. Tapi umurnya sudah punya anak bahkan. Ya. Siapa namanya itu? Ya, lebih besar dari anaknya malah, lebih besar anaknya daripada dirinya sendiri. Nah, itu tidak bisa diukur bahwa itu kan masih kecil. Ya, bukan fisiknya yang menyebabkan itu tidak mukallaf, tapi itu kematangan kelahiran spiritualnya. Orang yang lahir secara spiritual artinya orang yang sudah mendapatkan kewajiban. Tadinya belajar sholat tapi wajib sholat, belajar puasa sudah wajib puasa, ya. Haji juga, anak-anak itu kan belum wajib haji, belajar haji.
Nah, ulama fikih mengatakan sekalipun itu anak-anak itu sunat puasa Ramadan ya, tapi kalau dia melakukan itu maka pahalanya sama dengan pahala yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau anak-anak itu tidak puasa, tidak dihukum, tidak disiksa oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang belum wajib. Tapi kalau dia melakukan puasa itu, maka itu dapat pahala seperti pahalanya orang dewasa. Makanya itu disebutkan, orang dewasa itu idealnya sudah berada di puncak kematangan biologis, psikologis, dan spiritual. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kita sudah di fase keempat nih. Masih ada fase satu lagi, Bu. Uzur atau ajuz nih. Apa itu? Di atasnya pensiun. Penurunan potensi kecerdasan, khususnya non-spiritual. Ada orang, saya kemarin sama ibu dia, ikut di kelas saya di salah satu pengajian, itu sudah 98 tahun. Masih pikirannya itu bisa mengikuti, bisa kritis, bertanya pun juga. Nah, bayangkan 98 tahun. Sebentar lagi 1 abad. Masih bisa mengikuti pengajian. Dan kritis. Itu karena terlatih pikirannya kan. Sel-sel saraf yang selalu terlatih itu tetap nyambung. Tapi kalau sel-sel saraf otak itu tidak pernah dilatih berpikir, putus, linglung, dan akhirnya ya pikun beneran. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang aktif di Masjid Sunda Kelapa, apalagi ikut di sini, meras otak juga kan, akan terhindar dari kepikunan. Dan itulah husnul khatimah juga insya Allah. Kemudian non-spiritual, nah ini jangan pandang enteng mentang-mentang dia tidak bisa berdaya. Biasanya orang seperti itu memiliki kematangan spiritual. Ada orang tidak bisa bergerak tempat tidur. Secara biologis mungkin sudah mati ya, artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Psikologis juga enggak, tapi spiritualnya, tasbihnya jalan terus. Nah, orang seperti ini juga seperti cerita-cerita para aulia. Dia nggak bisa mengenali siapapun, tapi dia bisa mengenali alam gaib. Ceritanya menarik sekali, tapi mungkin suatu saat kita akan jelaskan pembahasan khusus tentang ada pelajaran khusus tentang detik-detik terakhir kehidupan. Itu perlu ada persiapan mati sebetulnya. Persiapan sesudah orang ajus, Bapak, yang ajus merasa ajus itu ciri-cirinya dalam hadis itu sudah tidak wajib lagi salat. Kenapa? Karena sudah, mohon maaf ya, kencing sendiri di pakaiannya ya. Bagaimana bisa? Salat itu kan harus taharah, tapi kalau dia selalu kotor ya. Nah, kitalah yang ahli warisnya, anak-anaknya, penjagaan yang harus membersihkan terutama pada saat salat. Dan itu sudah harus jamak itu. Jamak, jadi salat zuhur asar. Karena kalau tidak itu nanti kan merepotkan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi ada fikih ajuzah. Kemudian mengharap husnul khatimah. Bagaimana mengharapkan husnul khatimah? Ini juga ada pertemuan khusus ya. Apa-apa yang dilakukan kalau orang itu merasa-rasa bahwa tanda-tanda kematian itu sudah mendekat, maka itu para sufi, utamanya para aulia, dia tahu kira-kira berapa lama lagi hidupnya akan hidup di sini. Orang nggak percaya apa yang saya katakan ini, tetapi di dalam kehidupan nyata sehari-hari kita, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ada aja tahu bahwa kok pantas dia kumpulkan seluruh anak-anak. Seperti yang pernah saya ceritakan beberapa waktu lalu kan Bapak Ibu. Orang tuanya masih sehat, tapi dia panggil semua anaknya pulang ke Indonesia dari luar negeri itu. Ya. Orang sudah mau makan siang, tapi salat dulu dia. Kok Bapak lama sekali salatnya? Ya. Padahal sejak tadi pagi bercanda, cucu cicitnya di situ. Sudah lewat di atas sajadah. Masya Allah, sujud di atas sajadah
cita-cita kita semuanya kan Ibu Bapak. Daripada di tempat maksiat, di Surabaya itu ada orang yang meninggal di tempat pelacuran. Padahal itu orangnya sudah hampir 80 tahun coba. Apa yang dicari di situ? Maka itu di dalam kitab-kitab kuning itu ada 13 identifikasi tanda-tanda malaikat maut itu mendatang. Ya, kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, apalagi kalau sudah sampai 12, ya siap-siaplah. Tapi ini bukan otomatis ya. Anak muda yang tidak pernah ada tanda-tanda seperti itu mati nabrak tiang listrik sekaligus. Jadi bukan itu yang kita maksudkan. Cuma orang-orang tua kita itu, terutama para arifin, dia sudah dapat isyarat dari Tuhan melalui malaikatnya. Siap-siap. Maka itu dia wakafkan semua yang bisa diwakafkan. Dia hibahkan yang bisa dihibahkan. Dia panggil anaknya dan nasihati. Tidak lama setelah itu dia pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang yang seperti ini pasti akan tersenyum pada saat dia pergi. Dan semua orang di sekitarnya akan nangis. Beda dengan bayi, pasti nangis tapi semua orang di sekitarnya ketawa. Itu ciri-ciri orang baik. Saya kira sampai di sini dulu Bapak sekalian. Mudah-mudahan minggu depan hari Senin insya Allah kita berjumpa lagi. Kita tutup pengajian kita dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.